Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir di tempat ini saat pagi hari ini. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini lewat ibadah online, yang ada berada di rumah. Kami mengucapkan shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua di tempat ini. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Sekalipun Bapak Ibu tidak bisa hadir di tempat ini, yang menyaksikan ibadah ini lewat online, percayalah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak terbatas oleh keadaan, oleh tempat, oleh waktu. Tapi Dia Allah yang bebas. Dia hadir di tempat ini dan juga hadir di tengah-tengah ibadah Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat satu hari yang Tuhan kembali anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh menghirup udara yang segar, untuk kami boleh bangun kembali saat pagi hari ini, bahkan untuk kami boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudari kami seiman di tempat ini, bahkan yang ada di rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami memasuki bulan September Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat perkenanan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keluarga kami, bahkan rumah tangga kami. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu ya Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menyembah Engkau. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, Engkau Tuhan yang tahu. Apapun situasi yang kami hadapi saat ini, Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Engkau ya Tuhan. Bahwa kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Sebab hanya dalam hadirat-Mu kami beroleh kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh besar setia-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh besar cinta-Mu bagi kami. Dan berkenanlah atas ibadah kami ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu menguasai kami. Dari ujung rambut hingga ujung kaki kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan Engkau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan.
yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Syukur ya Tuhan Yesus buat setiap karya yang Kau kerjakan bagi kami. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever.
kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita mengatakan amin. Tetap bersukacita dalam Tuhan, amin. Mari lihat kiri kananmu, berikan tatapan yang memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bersukacita bagi Tuhan. Kita mau katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan.
kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan, untuk kita boleh diberkati, dikuatkan, bahkan dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan siapkan hati kita juga untuk kita nanti boleh bersatu dengan darah dan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tenangkan hati kami. Kami mau tenangkan pikiran kami di bawah kaki-Mu. Dan kami mau menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama kembali kita mau katakan firman ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan dengan sayap-Mu, sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah
Ya, saya persilahkan. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari katakan sama-sama kembali. Haleluya. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Amin. Kau ku nantikan, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kami boleh memuliakan Engkau, boleh menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami dipuaskan, kami disegarkan dengan hadirat-Mu. Jiwa kami disegarkan kembali Tuhan, lewat pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami merasa bersukacita, kami bergembira pada pagi hari ini. Tapi kegembiraan kami ya Tuhan tidak lengkap apabila Engkau tidak berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat yang hamba sampaikan, isi hati-Mu yang disampaikan kepada jemaat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Juga shalom juga bagi saudara yang ikut dalam live streaming di lewat gereja GKI Getsemani. Saudara kasih Tuhan, Tuhan inginkan kita semuanya menjadi dewasa. Tuhan menginginkan kita menjadi dewasa. Karena Tuhan tidak senang apabila kita tetap masih menjadi kanak-kanak. Tentu dewasa di sini, saudara kasih Tuhan, dewasa dalam iman. Karena banyak juga di antara kita, usia kita sudah mencapai usia dewasa, tapi banyak juga di antara kita tidak dewasa di dalam rohani. Saudara. Nah, inilah yang menjadi surat teguran daripada Paulus terhadap jemaat di Korintus, saudara kasih Tuhan. Jemaat ini sudah lama ada, tetapi mereka tidak dewasa di dalam iman. Saudara. Mereka sudah lama berdiri, sudah lama mengikut Tuhan, tetapi mereka tetap tidak dewasa di dalam iman mereka terhadap Tuhan. Nah, ini terlihat dari surat Paulus di dalam 1 Korintus 3, saudara kasih Tuhan, pasalnya, 1 Korintus pasal yang ketiga, yang pasal ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua. Di sana dikatakan seperti ini, Bapak saudara kasih Tuhan. Dan aku, saudara, mungkin dibuka, apanya? 1 Korintus 3, ayat 1 sampai 2. Ya. Di sana dikatakan seperti ini. Dan aku, saudara-saudara,
pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara kesam Tuhan, di jemaat Korintus ada namanya perselisihan. Ada merasa kelompok, ada pengelompokan. Merasa kelompok ini paling benar, ini yang diurapi Tuhan, yang ini tidak dipanggil Tuhan, yang ini hanya emosi. Oleh karena itu Paulus perlu sebagai seorang yang dipercayakan Tuhan, yang dipanggil sebagai rasul, ya, dia perlu memberikan peringatan terhadap orang Korintus, di mana mereka belum dewasa secara rohani, tetapi mereka sudah lama ikut bersama-sama dengan Tuhan. Makanya dikatakan saudara kasih Tuhan, dan aku saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara kepadamu seperti dengan seorang manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa, saudara kasih Tuhan. Kata dewasa di sini pakai kata nepios yang artinya bayi, balita. Jadi kayak Jaden lah, gitu kan. Yang dia harus diberikan makanan setiap hari, makanannya hanya bubur dilembekin. Nasi dilembekin seperti bubur. Jadi saudara kasih Tuhan, terlihat dari kedewasaan rohani kita ternyata apabila kita bisa mengmanage atau melihat satu persoalan dengan cara firman Tuhan. Karena masih banyak pada masa itu di jemaat Korintus, mereka banyak melangani masalah secara duniawi, bukan secara apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau dalam firman Tuhan, kalau dalam kekristenan, dalam mengikut Tuhan masih ada pengelompokan bahwa kelompokku lebih benar, ada perselisihan, ada iri hati, ada perseteruan, dan lain-lain. Nah ini sebenarnya kita menjadi belum dewasa kalau menurut Paulus. Kita ini masih bayi-bayi rohani. Maka saudara kasih Tuhan, keinginan Tuhan kepada kita tidak hanya sebagai seorang bayi, tetapi Tuhan mau kita menjadi dewasa, saudara. Karena kelak nanti, saudara kasih Tuhan, kita ini akan dipersunting oleh Kristus. Tentu saudara kasih Tuhan, tidak ada bayi seperti Jaden akan dinikahi atau menikah. Karena kalau itu terjadi, maka yang akan menikah itu akan ditangkap oleh Bapak Sirait. Dia akan datang sebagai Komnas Perlindungan Anak. Atau Kak Seto. Walaupun dia sudah mulai usia, tetapi namanya tetap dipanggil Kak. Gitu kan. Saudara kasih Tuhan, tidak akan ada. Maka dibutuhkan kedewasaan. Dewasa di sini bukan secara fisik, tapi secara rohani. Terlihat kalau kita dewasa, Paulus katakan, kita bisa memanage, melihat di luar sana, melihat orang lain, sebagaimana Kristus melihat orang tersebut. Jadi kalau masih ada dalam diri kita iri hati, ada dengki, nggak bisa melihat orang lain maju, nggak bisa lihat orang lebih maju daripada kita, langsung kita omongi ke tetangga sebelah lagi, atau ke siapa saja. Maka kita sebenarnya di situ belum dewasa dalam rohani. Kita ini masih bayi-bayi rohani. Walaupun kita sudah melayani Tuhan, seperti jemaat di Korintus. Saudara kasih Tuhan, dewasa itu harus di dalam Tuhan.
Saudara, kita sudah usia, kita sudah menjadi tua. Tetapi kita tidak dewasa dalam berpikir kita. Di dalam Kristus. Kita setiap minggu ke gereja. Bahkan kita mengangkat tangan paling tinggi. Seperti saya tadi. Tetapi dalam hal memanage masalah. Dalam hal mengenangani masalah. Dalam hal kita melihat satu masalah. Sebenarnya kita tidak dewasa. Di dalam rohani kita. Kalau saudara kasih Tuhan dikatakan, kalau masih ada di ayat 4, kalau masih ada karena seorang berkata, aku dari golongan Paulus. Dan aku berkata, aku dari golongan Apolos. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Karena semua dikatakan, di sini apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan, olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi Allah memberi pertumbuhan. Saudara, kasih Tuhan sampai sekarang pun masih banyak gereja-gereja atau sinode-sinode atau sekte-sekte atau gereja-gereja lokal atau apalah yang merasa diri mereka hanya mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Dan kunci surga hanya ada dalam diri mereka. Sementara di gereja lain tidak ada kuncinya. Itu kunci palsu. Gak pas. Pada saat dibawa ke tukang kunci gak pas. Hanya kunci yang sama dia yang bisa masuk surga. Enggak, saudara. Gereja itu merupakan satu paket. Saudara, kalau beli ayam KFC, kebetulan saya suka KFC. Jadi kalau Mama Mima nanya, makan apa? Saya bilang KFC aja lah. Karena saya suka paketannya. Kalau hanya KFC doang, tidak ada minumannya, Pepsi-nya. Jadi apa nih? Jadi promosi. Merasa kurang enak gitu. Kok nggak ada sih minumannya? Oh gitu harus ada. Ya iya. Justru paketan itu yang enak kan. Kalau cuma makan ayam terus sambal, ya di rumah juga bisa kita goreng gitu kan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau saya orangnya, kalau makan daging, saya kalau bilang ke Mama Mima, nggak ada imbusnya nih. Apa imbusnya? Coca-Cola, saudara. Harus pergi dulu. Beli Coca-Cola. Padahal makanan sudah tersedia di meja atau kita sediakan. Kenapa? Karena paketannya belum pas. Dalam gereja juga seperti itu, saudara. Paketan kita itu pas. Harus ada pengajar, ada penginjil. Gereja lain juga punya ciri khas tersendiri. Tidak bisa kita katakan, gereja sana kayaknya nggak ada kunci surganya. Hanya di saya ada kunci surga. Jadi kalau paketan KFC itu pas, wah itu mantap banget makanannya. Ada ayamnya yang kriuk-kriuk dan juga ada sambalnya, ada Pepsinya. Mantap, saudara. Itu yang mantap. Kalau saudara sama Tuhan, gereja juga seperti itu. Di dalam Tuhan juga seperti itu. Maka saudara kasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar memanage pikiran kita, membuat pikiran kita menjadi jernih, saudara. Supaya pikiran kita ini, supaya kita mau dewasa di dalam Tuhan. Memang saudara kasih Tuhan, pada saat ada teman-teman kita ingin mengatai orang lain, atau iri hati kalau kita melihat orang lain sukses, atau hal-hal lain yang mengganggu pikiran kita, itu pasti datang itu. Nah, sekarang bagaimana kita meresponnya? Nah, di responan itulah terlihat kita ini dewasa atau tidak. Tuhan mau kita dewasa, saudara. Hanya orang-orang yang dewasa yang bisa dipersunting oleh Kristus nantinya. Karena kita percaya bahwa Kristus akan datang kedua kalinya menjemput kita, orang-orang percaya. Dan dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa dia adalah mempelai pria. Kemarin saya lupa, itu Elsa sebenarnya minggu lalu dia ngingatin saya, mereka anniversary ya kan. Yang keberapa itu? Yang ketiga ya? Oh 2 ya, yang ketiga ya. Dan juga Lai ulang tahun, nggak diingatin saya. Biasanya Mama Mima yang ingatin, karena juga kemarin dia
pergi ke puncak, saya juga nggak lupa jadinya karena harus urus-urus gitu. Saudara kasih Tuhan, nanti kita doakan, ingatin saya kita doakan. Belum ada waktu yang terlambat ya. Kecuali mau yang ketiga kita doakan itu parah. Itu masih telat seminggu apa-apalah ya. Saudara kasih Tuhan, coba tanya mereka. Pada saat mau menikah, saya mengikuti proses pernikahan mereka, saudara. Wah, Sita udah sibuk kemana-mana. Baju ini nggak jadi. Wah, prup gitu. Harus dipersiapkan. Nggak mungkin lah datang tiba-tiba itu belum berpakaian untuk menikah. Lah, dia akan bilang, lah gimana? Jadi gak nih? Jadilah, ntar lakunya kapan dulu? Lah ditinggal. Saudara kesempatan kita harus dewasa. Nggak ada pilihan dalam Tuhan. Sebenarnya kalau kita umpamakan kerohanian kita, kalau masih kanak-kanak, kita bisa bayangkan saudara kasih Tuhan, usia kita sudah mencapai melebihi dewasa mungkin dalam usia, tetapi kita masih rohani kita masih dikasih bubur. Tambah lagi, tambah. Ayo makan. Kalau Yohan itu harus di blender nasinya. Maka kalau dia makan selalu dimuntahin. Maka harus dipaksa dia makan. Kalau enggak, dia gampang sakit. Bayangkan saya udah berkumis seperti itu, berjambang, masih dikasih nasinya di blender. Gitu. Ayo makan. Rohani kita maksudnya. Apa gak malu kita? Maka terlihat kedewasaan kita itu bagaimana kita meresponi, menyikapi satu masalah. Gampang-gampang tersinggung juga itu. Saudara, orang yang belum dewasa. Gampang tersinggung, tiba-tiba ninggalin pelayanan, ninggalin gereja, pindah lagi gereja lain. Kalaupun pindah harus ada alasan jelas. Ya kan? Tetapi kalau enggak, karena ada sedikit-sedikit, tiba-tiba pindah, itu enggak dewasa. Walaupun kita itu usianya sudah mulai usia lanjut, dan pendidikan kita pendidikan S3, kalau kita sedikit-sedikit tersinggung, pindah lagi, tersinggung, pindah lagi. Itu enggak dewasa namanya. Saya belajar dari dulu untuk dewasa, untuk tetap bertahan dalam satu organisasi. Kecuali di keluarga. Dan itu yang saya tahu bagaimana kami bersama-sama. Kenapa? Banyak hal yang tidak saya suka di gereja itu. Tapi saya mencoba untuk diam di sana. Karena pada saat saya diapa-apain, kata kalau orang Medan bilang kan. Itu merupakan proses kebatinan saya sebenarnya. Nah, makanya satu ada teman mengatakan, aduh gereja ini gini, saya mau keluar. Saya bilang, kalau Tuhan tidak mengizinkan kau untuk keluar, nggak usah keluar. Kalau masuk gimana? Harus ada kesempatan di luar sana, ada kesempatan contohnya untuk lebih baik lagi. Bukan keluar untuk nggak tahu melanglang buana mau kemana. Karena banyak orang seperti itu, keluar melanglang buana jadinya. Artinya gelandangan rohani, nggak jelas di mana dia pergi. Gereja di mana bro? Nggak tahu di mana. Seperti musafir. Kalau musafir menginjilkan orang boleh kan? Ini musafir nggak jelas di mana rumahnya. Tidur di emperan gitu. Nanti turun di kolong jembatan. Itu kerohanian. Seperti itulah orang-orang yang rohani dalam gelandangan. Nggak tahu di mana rumahnya. Jelas. Tapi pada saya bilang, saya rasa di situ, tentang batin kita yang diproses oleh Tuhan. Pada saat kita dalam satu organisasi yang tidak kita sukai, banyak hal yang tidak disukai, sebenarnya kita sedang diproses batin kita. Di sana kita belajar sabar, di sana kita belajar mengampuni, di sana kita belajar menghilangkan egois kita. Kalau selama-lamanya mungkin kita di kantor gampang sekali bentak-bentak orang, tapi karena di sana gembala kita belajar diam, saudara. Gak gampang itu. Orang yang biasa ngatur-ngatur tiba-tiba bentak-bentak orang,
Gak gampang untuk tidak membentak orang, untuk tidak interupsi, untuk tidak melakukan hal-hal yang dimana memuaskan batin. Gak mungkin gampang itu. Kalau saudara kasih Tuhan dalam satu gereja, dalam satu organisasi, sebenarnya Tuhan izinkan kita mengalami satu persoalan, satu benturan-benturan terhadap sesama kita, terhadap pelayan kita. Sebenarnya itu tujuan Tuhan untuk memproses batin kita ini, saudara. Karena batin kita ini adalah sudah jahat sebelum kita mengenal Kristus. Saudara bisa melihat di jalan-jalan itu. Bagaimana orang kaya semena-mena, kalau dia kaya gampang sekali dibuat pistol dor. Saudara bayangkan kalau kita itu. Wah, dia sombong sekali. Loh, kalau kita di situ, coba Ronald Saragi dikasih mobil, contohnya Fortuner yang gede dikasih tembak. Dalam posisi waktu belum bertobat. Sudah semua saya dor. Maka saudara kasih Tuhan, orang-orang seperti itu, maka sebelum kita mencapai satu kebaikan, kesuksesan, Tuhan memproses batin kita. Maka dibutuhkan kedewasaan. Maka kalau menikah itu harus dewasa, saudara. Maka harus ada konseling pranikah dalam pernikahan. Harus yang dewasa. Kalau dia belum masih anak-anak dalam berpikir, udah. Besok-besok akan bilang cerai kita. Akan bubar itu. Bubar akan pesta. Pesta yang dibuat juga em-eman. Akan gampang itu terbubarkan. Kalau orang-orang yang tidak dewasa dalam menikah. Karena dalam pernikahan dibutuhkan kedewasaan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan satu pengertian terhadap pasangan yang lain. Kalau masih egois, mau menang sendiri, udah. Tamat sudah rumah tangga itu. Saudara, kesempatan Tuhan menginginkan kita dewasa. Dewasa berpikir. Dewasa hati kita. Bagaimana caranya saudara kasih Tuhan menjadi dewasa dalam Tuhan? Saya tulis di sini saudara kasih Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita sikapi menjadi seorang dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama saudara Tuhan, yaitu firman Tuhan. Terbuka terhadap firman Tuhan. Lewat firman Tuhan ada lewat khotbah. Lewat pembacaan kita, Alkitab kita setiap hari. Karena di sana kita bisa ditegur lewat pembacaan kita. Lewat firman Tuhan yang kita baca. Maka ada program kita, program gereja, membaca Alkitab setiap hari. Supaya apa? Supaya Tuhan menegur kita melalui firman-Nya apa yang salah dalam diri kita. Karena setiap hari kita punya salah dalam batin kita. Untuk mempertajam batin kita. Maka kita harus sedia membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Lewat khotbah, lewat pembacaan firman Tuhan. Lewat renungan yang kita baca setiap hari. Kalau sekarang khotbah banyak. Ada di YouTube. Gereja kita juga ada YouTube. Dan juga lewat khotbah lewat hari Minggu seperti ini. Juga ibadah-ibadah tengah minggu. Kita jangan sepele. Saya kalau baru khotbah di Zoom, saya juga kerasa diberkati. Mungkin bagi dia, nggak persiapan maaf ya, tapi saya banyak hal yang saya tangkap dari perkataan dia, lewat kesaksiannya dia. Yang membuat saya bergairah kembali untuk mengikut Tuhan. Pasti ada. Kecuali kalau pengkhotbahnya bicara semua, ya saya punya harta, ini ada di sana. Ini nggak ada hal yang perlu kita contoh di sana. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita mau dewasa di dalam Tuhan, yang pertama keterbukaan kita terhadap firman Tuhan. Kita harus membuka diri kita dulu untuk mencintai firman Tuhan ini dulu. Untuk mencintai firman-Nya dulu. Itu yang pertama. Kalau enggak susah kita dewasa. Saudara. Seorang yang mau menikah, saudara kasih Tuhan, pasti ada pembicaraan dalam saat mau menikah itu. Dalam pacaran itu pasti sudah banyak hal mereka lalui. Saya juga waktu menikah dengan istri saya melihat dia sabar sekali terhadap saya. Gitu. Kalau saya marah, dia bisa apa bahasa Indonesia menganjur, membujuk. Gitu. Tapi walaupun dalam pernikahan tidak seperti itu lagi. Gitu.
Maka saya bilang, maukah kamu menikah denganku? Gitu. Cepat kali. Kata, ya nggak apa-apa lah, daripada lama-lama ya. Maka saudara dalam Tuhan, saya belajar untuk mencintai dia. Kita juga belajar untuk mencintai firman Tuhan. Kalau kita mau dewasa dalam Tuhan, pertama sekali kita membuka diri kita terhadap firman Tuhan. Kita membuka hati kita, mencintai firman Tuhan ini dulu. Jangan anggap buku ini buku sakti. Pada saat mau mati saja ada di kepala kita. No. Saudara mati, ada nggak ada Alkitab ini di kepala kita. Kalau hati kita sudah siap, kalau kita sudah siap mempersiapkan diri kita ke surga, kita tetap masuk surga. Karena kalaupun dikasih Alkitab ini di kepala kita, ini tidak akan kita baca. Karena ini akan dimakan oleh belatung di bawah sana. Cinta kita kepada firman Tuhan bukan seperti zaman saya dulu belum mengenal Tuhan. Setiap tidur saya di kepala saya, tapi nggak saya baca. Saya anggap ini sakti. Kalau ini jatuh, saya anggap itu berdosa. Bukan itu, saudara. Kecintaan kita kepada firman Tuhan adalah di mana kita membuka diri, mau membaca Alkitab ini setiap hari, saudara. Memasukkan kata-katanya yang baik ke dalam pikiran kita. Maka di sanalah kita diproses, di sanalah kita dibaharui menjadi seorang yang dewasa. Kalau enggak akan wow. Kalau kita bilang, udah Alkitab ini apa sih sakti, gak usah dibaca. No, gak akan bakalan kita mau bisa dewasa. Khotbah-khotbah juga nggak pernah kita dengarkan. Ya udah, nggak akan dewasa kita di sana. Harus mau dulu terbuka. Baru mungkin kita banyak nggak ngerti apa sih maksudnya. Kita mulai mencari. Lama-lama saudara kasih Tuhan, banyak hal yang dituliskan oleh kitab ini kita masukkan ke pikiran kita. Lama-lama kita mulai, oh iya, kita bisa belajar mengampuni. Ini hal-hal kecil, saudara. Mungkin kita akan pertama-tamanya itu hal-hal yang besar. Kalau orang menyakiti kita belajar bisa mengampuni. Oh itu dulu. Karena nggak gampang semua orang. Contoh kita belajar untuk tidak berbuat dosa. Belajar kita menyalibkan diri kita. Belajar kita untuk firman Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Allah. Banyak hal. Apa maksudnya? Mulai kita belajar memasukkan kata-kata firman Tuhan ke dalam pikiran kita. Lama-lama memang pertama kita akan berontak. Tetapi terus kita baca, itu akan masuk ke dalam pikiran kita, memperbaharui kita. Dan lama-lama seiring waktu, kita sedikit demi sedikit akan berubah. Enggak langsung berubah, karena bukan satria baja hitam langsung berubah. Enggak, pelan-pelan mungkin. Hari ini dosa satu kita bisa lalui, walaupun kita bergumul mati-matian. Saudara. Dalam pengalaman saya, setiap dosa-dosa yang pernah saya lakukan, kalau saya bertobat, nggak gampang. Itu jatuh bangun. Tapi kita belajar mengatakan tidak. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku jatuh dalam hal ini. Aku mau berubah Tuhan. Jatuh lagi. Kita belajar lagi. Sampai akhirnya kita bisa kuat. Kita itu belajar seperti burung yang terbang. Saudara pernah melihat burung terbang? Dia sering jatuh. Tapi pada saat dia mulai bisa kuat otot-ototnya, dia akan terbang tinggi. Bagai Raja Wali. Saudara kasih Tuhan, kedewasaan kita harus terbuka dari firman Tuhan dulu. Kita harus buka hati kita untuk firman Tuhan. Mau belajar. Kalau kita nggak mau udah buka hati kita untuk firman Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ibadah, nggak pernah dengarkan khotbah, nggak mungkin saudara yang dewasa dalam Tuhan. Kalau kita hanya melihat contohnya film-film Korea, ya maka akan kita bertumbuh dalam Korea. Coba tanya, siapa pemain ini? Pasti cepat-cepat dia tahu. Siapa namanya ini? Pasti cepat-cepat dia tahu. Karena apa? Karena setiap hari ditonton. Kalau ditanya, siapa Yunus? Yunus di mana ya? Udah mati dia, gitu kan? Udah mati atau hidup belum, gitu kan? Karena nggak pernah dibaca Alkitab. Kedewasaan itu harus dibangun dari kecintaan kita terhadap firman Tuhan. Itu dulu. Dibangun dulu hati kita. Bangun dulu. Cinta. Cintailah firman Tuhan. Ini bukan sakti yang harus kita taruh di tempat yang baik. Dia tidak apa-apa kalau kita letakkan di sana. Tapi isinya yang penting yang kita masukkan dalam pikiran kita. Isinya ini yang perlu membuat kita dewasa.
Pemikiran kita harus dibarui. Maka saat-saat mulai kita tidak ada waktu, coba waktu kita berikan untuk Tuhan. Saya walaupun pendeta saudara, masih tetap belajar. 3 hari ini, saya selalu berpikir kalau siang-siang itu, habis jaga anak ngapain ya. Sekarang, saya ambil keyboard, saya nyanyi untuk Tuhan. Saya penyembahan. Ada mbak saksinya. Walaupun sebentar, tapi itu menguatkan hati saya. Membuat saya jauh dari hal-hal yang saya melihat dunia ini menjadi menakutkan. Kita belajar dewasa. Saya bisa belajar mulai sekarang. Melihat orang. Kalau dulu kalau ada orang yang begitu saya songong, saya akan telepon. Otak kau di mana sih? Tapi sekarang belajar untuk tidak. Saya menahan diri. Untuk apa pula? Itu menambah nggak baik. Kenapa? Karena kita mau mencintai Tuhan. Kita mau diubah oleh Tuhan. Kita mau firman Tuhan yang mengubahkan kita. Karena hidup kita ini bukan hidup kita lagi. Melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Coba lihat kiri kanan kita katakan. Kamu milik Kristus. Coba lihat. Maka jangan suka-sukamu hidup hari ini. Kita ini milik Kristus. Gak boleh lagi kita suka-suka untuk hidup. Sembarangan hidup kita. Enggak. Karena kita inilah milik Kristus. Gak boleh lagi sembarangan hidup kita. Harus kita bangun diri kita mencintai firman Tuhan. Kalau kita mau dewasa, saudara, harus kita bangun hati kita, pikiran kita untuk cinta kepada firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya tahu ada orang-orang kalau disakiti, kalau nggak ngomong di sosmed, ngomong kepada langsung orang ya, nggak puas hatinya. Sebab saya juga pernah seperti itu. Oh, saya kesal kepada pemerintah juga, saya buat di komen di status Facebook saya. Tapi kalau orang nggak pernah saya status. Kalau orang yang menyakiti saya langsung saya telepon aja. Lu ngomong apa? Tapi kalau di sosmed, ya kalau kita nggak suka pemerintah gitu, atau ada tokoh-tokoh yang kesal kita, ya baru kita komentari gitu. Tapi lama-lama karena kita tahu bahwa kita ini adalah milik Kristus. Saya juga seorang gembala, mulai belajar. Maka kalau saudara lihat, status saya juga jarang sekarang. Kalau dulu, kalau saya melihat, kan ada kenangan itu ya, di Facebook itu. Kadang saya malu, kenapa saya tulis ini dulu ya? Halo, pernah gak sih Bapak saudara melihat itu? Kenangan-kenangan. Coba sekali-sekali lihatlah kenangan-kenangan di Facebookmu. Apa yang kau tulis? Karena kadang-kadang, Facebook itu setiap hari memunculkan kenangan gitu. Apa kita mau share atau enggak gitu. Kadang saya bilang, kenapa saya menulis ini? Artinya kalau kita malu terhadap hal itu, berarti kita sedang dewasa. Sudah bertumbuh dalam Kristus. Tapi kalau setiap hari gitu terus, status kita juga begitu. Kalau ada nyakit kita, gampang sekali marah. Gak ada bedanya dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Untuk apa kita gereja? Untuk apa kita kasih persembahan? Kalau hati kita gak melekat kepada Tuhan. Wah, supaya saya diberkati. Saudara gak usah diberkati berikan persembahan. Pergi sana ke Gunung Kidul. Atau kerja keras. Kalau mau diberkati, banyak uangmu, banyak cara. Bagaimana? Kerja keras. Pulang dari kerjaan, coba cari pekerjaan lain. Jual online. Ya, kalau nggak ginjalnya dimakan karena nggak ada waktu istirahat, ya itu aja. Sekarang kan banyak kan cara-cara kan. Saya melihat ada orang-orang Batak ya. Saya itu orang Batak ya, karena saya orang Batak. Dia bisa loh. Nanti pulang kerja cari sampingan. Nanti malam ada sampingan lagi. Jual online. Maka dia kaya raya, saudara. Jadi gak perlu ikut Tuhan. Gak perlu menyembah Tuhan menjadi kaya raya. Gak usah. Tapi bukan berarti juga kita tidak bisa kaya dalam Tuhan. Ya, saya akui itu. Karena juga saya melihat dalam pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana karena dampak kita mengikut Tuhan. Tapi kalau itu tujuan kita gak usah. Kerja keras aja. Hari kerja. Habis kerja tarik lagi. Kalau sekarang kan bisa. Contoh jual online.
Jual apa? Gitu. Oh gampang sekali. Sekarang banyak kan. Ada orang di jalan-jalan tuh jual-jual baju, pakai mobil, motor, digantungin. Itu juga. Lama-lama dia akan kaya. Kalau dia setia terus. Ya, saudara mau kaya juga bukan harus ikut Tuhan seperti yang saya bilang. Maka kalau kita mau harus menjadi dewasa saudara kasih Tuhan. Yang Tuhan mau ada pertama terbuka dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah mau kita diubahkan. Saudara. Mau berubah. Mau Tuhan aku mau dewasa. Itu dulu. Karena kita berjanji dalam Tuhan aku mau dewasa. Karena kalau kita berjanji dalam Tuhan mau dewasa, nanti Tuhan akan ingatkan kita setiap hari. Kalau kita mulai lupa, kadang ada satu hal yang mungkin kita lagi jalan, mungkin kita lagi maaf nih, lagi di toilet, Tuhan ingatkan, katanya kamu mau dewasa. Kok Bapak tahu? Saya mengalami itu. Kita ingat. Pada saat kita mau tidur, Tuhan akan ingatkan itu, katanya kamu dewasa. Kok sikap kamu masih seperti itu terus? Kok kamu gak pernah baca Alkitab? Kok kamu gak? Itu kan ada pergejolakan batin dalam diri kita. Tapi kalau gak mau terbuka, gak mau diubahkan, gak mau ada janji, gak udah. Wah gitu-gitu aja. Hidupnya. Ikut Tuhan, ya ikut Tuhan. Udah bertahun-tahun kita ikut Tuhan, ya gitu aja. Tapi dikatakan, masih susu yang diberikan kepada kita. Bukan makanan keras, kata Paulus. Diubahkan dulu. Mau dulu diubahkan. Mau berubah. Dan berjanji di hadapan Tuhan, saya mau berubah. Tuhan. Saya mau dewasa. Maka pada saat kita mau dewasa, tiba-tiba datang nanti ada orang yang membuat, mengganggu kita. Disitulah kita terbukti dewasa atau tidak. Ketika beberapa hari lalu saya bawa mobil. Tiba-tiba dari belakang diklakson saya terus. Saya bilang ini orang ngapain sih klakson terus? Depan saya kan macet. Saya pengen buka kaca, saudara. Dari atas, bisa gitu kan? Terbang gitu. Tapi saudara kan Tuhan, kita ini mau dewasa kan? Jadi tidak ada pergolakan batin dalam diri kita. Kalau kita, tadi pagi saya baca kitab doa, gak enak nih. Marah-marah udah. Akhirnya saya minggir, dia biar aja. Saudara kesalahan Tuhan, dewasa itu ada ujian juga. Maka banyak orang tidak kuat dalam Tuhan, sebenarnya karena itu. Di ujian itu tidak selalu lolos, gagal mulu, hair mulu. Kalau hair bagus ya boleh. Hair ulang ya. Nilai D, hair lagi. Untuk Tuhan kita dosen yang baik. Kalau hair terus pun gak apa-apa. Coba kalau dosennya saya, udah 3 kali kau, udah 2 kali, udah out lah. Udah, ulang lagi kau. Tapi Tuhan selalu hair. Hari ini kita gagal, besok dikasih lagi. Gagal lagi. Luar biasa Tuhan kita. Dia Allah yang sabar. Dia Allah yang begitu baik dalam hidup. Dia begitu setia menuntun kita. Walaupun kita kadang nakal, gak baik kepada dia, tapi tetap setia, sabar menuntun. Dia tetap menuntun kita dengan baik, menggiring kita supaya kita menjadi dewasa. Tuhan mau kita dewasa. Tuhan gak mau kita gerasak gerus. Yang masih hidup kita gerasak gerus. Saudara, waktu saya di Kopeng kemarin, saudara, retreat, saya tuh biasa ya, kalau nggak pegang handphone tuh nggak enak, kecuali live streaming. Saya belajar untuk diam dan masukkan handphone dia. Saya belajar beribadah. Saya nyembah Tuhan. Dan saudara-saudara, saya masih merasakan penyembahan sampai sekarang. Api itu masih saya bawa. Saya belajar untuk menyembah Tuhan. Saya belajar tertib. Saya ingat, ngapain saya bayar mahal-mahal ke sini. Jauh-jauh nyetir 8 jam, pulang balik 16 jam. Tapi saya tidak dapat apa-apa. Saya belajar masuk handphone, kecuali live streaming. Sekali aja habis. Saya ikut menyembah Tuhan.
Terakhir juga saya lompat-lompat. Di belakang saya ada mahasiswa saya. Ini baru dosen gaul. Saya lompat-lompat. Karena ada praise and worship dari Prengi Kuncoro. Lagu-lagunya anak-anak muda maju. Saya juga ikut. Saudara, kasih Tuhan memang gak gampang. Ini salah satu kedewasaan kita. Bagaimana kita membuat diri kita, saudara, kasih Tuhan. Kedewasaan dalam Tuhan itu, di mana kita memaksakan diri kita, saya katakan tadi. Sama seperti Yohan, saudara kasih Tuhan, dia tidak mau makan kalau tidak disendok dengan paksa. Ancamannya adalah bapaknya. Kalau dia nggak mau makan, bapak yang kasih makan, maka dia mau makan. Karena kalau bapaknya terjadi pemaksaan, saya paksa dia daripada dia sakit, saya paksa dia. Sama juga saudara kasih Tuhan, saya terikat dengan handphone sebenarnya. Maka Bapak Mima selalu ngomong ke saya, kau handphone itu pacarmu. Tapi sekarang saya belajar untuk memanage diri saya, nggak mau lagi tergantung dengan ini. Karena pada saat saya nonton, mata saya sakit juga, saudara. Pusing kepala saya. Saya pikir kenapa saya pusing? Pernah suatu ketika saya berhentikan 1 hari, ternyata otak saya lebih bagus. Gitu. Maka saat-saatnya handphonenya segak, udahlah, jangan. Kalau kita melihat, saudara, apalagi lihat Facebook, 100 orang, oh lagi, muncul lagi. Kita komen lagi orang lain, komen lagi, terus itu. Nah, Facebook itu gilanya sama sosmed. Kalau kita komen sesuatu itu, dia akan munculkan lagi yang menurut kita tuh selera kita. Betul nggak sih? Betul nggak? Ayo ngaku kita. Betul nggak? Kalau nggak ngaku berarti nggak main sosmed. Betul kan? Kesukaan kita dimunculkan terus itu. Ya kita komen-komen akan muncul. Teman-teman kita yang soplak, yang kita komen akan muncul lagi nanti dia terus itu di kita. Akan dia muncul duluan. Wah, presiden ini gini-gini. Akan muncul lagi. Kita komen lagi di bawahnya. Nggak habis-habisnya. Lama-lama kita lihat. Astaga. Kok mata saya mulai berkunang-kunang ya? Kok mata saya sakit ya? Habis waktu kita untuk hal-hal itu. Tapi kalau disuruh kita doa, ngantuk kita ampun-ampun dah. Kenapa? Itu artinya kita belum dewasa dalam Tuhan. Coba lihat orang-orang yang dewasa dalam Tuhan, saudara. Mereka konsisten terus dalam Tuhan. Kenapa? Saya tahu itu pasti ada pemaksaan dari kita. Kita harus paksa diri kita. Sama seperti main handphone ini. Stop. Bawa Tuhan, godaannya kuat. Godaan kuat sekali. Karena kalau kita lagi sepi seperti ini gak ngapa-ngapain ya. Kalau nggak ada handphone itu rasanya waktu lama sekali jalan. Itu seperti apa? Seperti siput. Sama kemarin Mima sakit, panas lagi dia. Kami sama mamanya jaga. Jam 12 kurang itu seperti jalan siput. Lama sekali, kayak jam ya. Gitu. Lama sekali untuk pagi gitu. Karena takut kan, kita harus nggak tidur. Sekarang kita udah belajar karena di kemarin step, jadi sekarang kita harus standby. Kalau nggak di standby, saya standby. Kayak lama sekali. Balik lagi gitu. Ya puji Tuhan dia sembuh sekarang. Saudara kasih Tuhan, kalau mau dewasa, harus kita paksa diri kita. Pertama apa? Belajar, terbuka kepada, mencintai firman Tuhan ini. Kita cintai dulu. Jangan anggap ini menjadi sakti. Hanya disimpan tempat yang baik. Kalau kami orang Batak, Alkitab itu hanya 2. Disimpan tempat yang baik, dan juga disimpan di kepala pada saat mau mati. Nanti kalau udah mau mati baru di kepalanya. Gak ada gunanya. Jadi kalau jatuh Alkitab ini, dia merasa berdosa sekali. Sebenarnya kalau dia jatuh pun gak apa-apa. Yang berdosa itu kalau kita gak baca Alkitab itu. Gak berdosa. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, mau berubah, berkomitmen. Mau berubah, walaupun belum berubah. Saya tahu berubah itu gak gampang. Hanya Satria Baja Hitam yang gampang berubah. Kalau kita gak gampang berubah. Kebiasaan-kebiasaan kita yang udah biasa kita lakukan. Contohnya kalau kita kasih bangun tidur, kita langsung ngopi, langsung ngobrol, lihat berita. Tiba-tiba bangun tidur, kita baca Alkitab. Gak gampang, saudara. Saya tahu gak gampang. Tapi kalau kita mau membuka Alkitab, kita baca Alkitab pagi-pagi, bangun tidur kita baca Alkitab. Billy Graham mengatakan, no Bible, no breakfast. Tidak ada
sarapan sebelum breakfast. Kalau itu menjadi motivasi kita, maka kita akan bisa bertumbuh. Tapi kalau itu tidak, karena tiap pagi itu susah sekali. Walaupun sebenarnya di handphone kita ada Alkitab, tapi pernah apa kita melihat Facebook dulu baru apa? Baca Alkitab. Betul nggak sih? Betul atau betul? Ya ngaku aja, nggak apa-apa. Di sini nggak makanan kita tetap jalan kalau saudara ngaku dengan baik, jujur. Berarti kita ada Alkitab, tapi bangun pagi ya, itu yang pertama kita baca. Bukan kita baca Alkitab. Kenapa? Karena memang susah untuk berubah, Bapak Saudara. Tapi kalau kita memaksakan diri kita, maka kita akan bisa menjadi dewasa. Amin. Mari datang di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, saya nanti mengundang saudara kita Aris untuk boleh membagikan perjamuan kudus ya. Mari datang di hadapan Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang saudara Aris untuk boleh membagikan perjamuan kudus untuk kita. Nyanyikan pujian, sambutlah Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan, katakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi
mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Saudara, sudah ada perjamuan, ada roti di tangan saudara. Mari saudara kasih Tuhan, kita angkat roti tinggi-tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita mengingat kembali korban Kristus di kayu salib atas kita untuk menebus segala dosa kita. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah, inilah tubuh Kristus, makanlah. Demikian juga Dia mengangkat anggur tinggi-tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum, inilah darah Kristus, minumlah. Mari sembah Tuhan kita. Mari angkat tangan kita, sembah Tuhan kita. Haleluya, kami bersyukur bagimu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Puji namamu Tuhan, haleluya. Mari angkat sembah kita tahu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuja-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Mari sembah Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau korbankan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Hirabarabarabu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang boleh kami nikmati hari ini. Terpujilah namamu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever, Lord. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see Your host, His and His feet, my Savior on the cross of sleep. Spotty bows and dust and stills that led Him down in Joseph's tomb. The enter said, be happy, star, Messiah still, and all alone. The bless, oh Lord, the name of the Lord our God. Amen. All is forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, oh praise the name. Oh praise. Kami mau nyanyikan Tuhan kebaikan-Mu setiap hari. Amin. Karena kebaikan-Mu, karena pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Forevermore, forevermore, for endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Saatnya kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.
Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.